dia mengingat umatnya. Agama Nabi, ya Allah, assalamu alaina, wassalamata wa ala ibadillahi sholihin. Dan Nabi tidak mau bangkit. Allah menyuruh itu, bangkit Muhammad. Ukuni mala dasar iman tasyafi, hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka da aja mu rokok na rekodeni parokok ko, aja mu tokko na rekodeni patokko ko, aja mu suju na rekodeni pasuju ko, aja mu tokko na rekodeni patokko. 18 181. 18 tambah 81 itu kan 99. Itu kan asma Allah. Lafzu jalalah kan ini tangan, maka di alifu huruf la, lama madu huruf ha, maka di Allahu. Makanya gena siratu, yaitu ampe yeronakan nendre, itu ampe patasa upe ko katakbir ina pasi nagata-gata satu cek depak jalok na napak huruf ha, maka cocok airi mani bawah. Neki pakai jaki pakai di mani bawah. Dari situ sebenarnya tapaulnya. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Jadi hukum itu pahangan na yun ito nakadaya ko misa nyele mo misa po mo yaman mo ito nakaji na ito. Yang karena itu makadaya ko de misa misa na sampajangin makadaro ito mo balalin ro mo dega mo lolongan. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra. وجعل إسراه من مكة مقدس في ليلة واحدة آية الكبرى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا وعلى آله وأصحابه وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Asisten 2 selaku mewakili Bapak Bupati Maros beserta seluruh Forkopimda yang sempat hadir. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi, saya panggil ayahanda, sekaligus beliau adalah Ketua Tanfisiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Maros. Beliau juga adalah Wakil Ketua Pengurus Wilayah Darut Dakwah wal Irsyad TDI. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Al-Mukarram Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros beserta seluruh jajaran para ulama, para tokoh masyarakat. Yang kami muliakan Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, mobil khusus Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, dan panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj, bil khusus lagi kepada Bapak Imam Masjid Agung Maros dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi bisik-bisik dengan ayahanda Ketua PCNU Kabupaten Maros, saya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Bugis. Dia bilang pakai bahasa Bugis. Jadi nasuruh kama bicarogi. Kira-kira ada yang nggak mengerti bahasa Bugis? Mengerti semua? Oh ya, alhamdulillah. Jadi mak bicarogi kak. Alhamdulillah. Angkati napasita rupa pong Allah Ta'ala hilalan na iyo on roma barakae walaupun sitongan na yawati tinro. Ini adalah waktu tidur, karena memang di dalam Islam itu ada waktu-waktu yang disunnahkan untuk tidur, termasuk sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur sampai waktu asar, karena itu yang paling terbebas dari penyakit. Tapi sesudah asar sampai isya kita dimakruhkan untuk tidur, karena ada penyakit di situ yang bisa masuk yang disebut dengan rihil ahmar, angin merah. Makanya Rasulullah ketika cucunya kena penyakit ini,
malaikat Jibril datang membawa obatnya ketika Hasan Husain, Sayyidina Husain yang kena penyakit rihil ahmar, kena stroke dan mimisan, darah segar yang mengalir dari hidung. Maka malaikat Jibril membawa obatnya dengan satu doa. Doa ini cuma 3 kalimat. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wad damil aswadi wad da'il akbari. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, siapa yang membaca doa ini Muhammad, maka dia tidak akan kena penyakit ini. Jadi orang yang kalau tidak mau kena stroke, termasuk juga ulama mengatakan termasuk kanker dan juga mimisan, mengalir darah segar dari hidung, maka amalkan itu, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wad damil aswadi wad da'il akbari. Dibaca sebelum tidur. Semoga sudah dihafal. Doanya pendek tapi panjang kalau tidak dihafal. Iya. Kemudian kita memperingati satu peristiwa ia biasanya alami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nasare pamasin dan ni asalamakan. Tapi angka 2 peristiwa, yang pertama adalah Isra, nomor 2 Mi'raj. Ia koi buka kita sejarah 2 peristiwa ini angka Nabi pura malami. Ada Nabi yang hanya dimi'rajkan tapi tidak Isra, itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu tidak diperjalankan di malam hari tapi langsung diangkat ke langit kedua. Makanya Nabi Isa itu mi'raj tapi tidak Isra. Cuma mi'rajnya terbatas. Apa iya Nabi tak sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi Isa cuma di langit kedua. Makanya di langit kedua itu angka 2 Nabi. Nabi Isa, si bawa Nabi Yahya. 2 Nabi ini hitungannya unik. Nah sebab magai Nabi Isa lahir tanpa bapak, sedangkan Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Itu unik. Jadi nanti di perjalanan langit itu kita kisahkan apa hikmahnya. Pertama, biasanya koi bahas si peristiwa Isra dan Mi'raj, kita selalu kaitkan dengan sholat sempajang. Padahal situnganna kutomelo mak bicara sejarah, si bawa penjelasan ayat dan hadis, situnganna peristiwa Isra dan Mi'raj yang paling utama adalah linuriyahu min ayatina. Itu yang paling utama. Yajitannya sempajang. Cuma nanti karena salat menjadi oleh-oleh, jadi oleh-oleh menjadi pokok. Makanya Bapak Ibu kalau keluar daerah harus beli oleh-oleh. Karena orang tidak pernah tanya agama pigau, maka dami aga Napoleon. Kan itu. Kung kataw Malaysia na rewa, maka da aga Napoleon, aga Milo. Ko angka tahu maros law Malaysia, ko lati tanay aga Napoleon, maka da Baje. Kan begitu. Orang dari Makassar mau ke Sidrap, kalau sampai di Sidrap aga Napoleon, roti maros. Oleh-olehnya yang selalu ditanya. Orang dari Tanah Suci, kong kata lo umrah, dia itu nak kada bagaimana tawafnya, bagaimana siarannya. Dia nero nak tenang. Dia itu nak tenang. Aga Napoleon, cerek kristal, cila, kan itu. Jadi Rasulullah juga, padahal ayat itu mengatakan linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan, ada penekanan, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah sabak sininna Nabi sebelumnya Nabi tak itu cuma diceritakan, surga diceritakan, neraka diceritakan, penghuni surga dan neraka diceritakan. Nabi Ibrahim itu cuma diceritakan, tapi Rasulullah selain diceritakan juga diperlihatkan langsung. Makanya Nabi dipanggil jalan-jalan untuk melihat sampai keluar dari neraka. Nanti kan balik tanya neraka,
Makanya di situ linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, jadi meneguhkan hati Nabi nasabak naita langsung. Beda tuh kuya curitangi si bawa nareku ita langsung. Makanya Nabi itu diteguhkan betul kalbunya. Kemudian sebelum malalan Nabi sebelum diperjalankan dari Mekah itu dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, kemudian dimasukkan dalam bejana, kemudian dibersihkan dengan air Sam-Sam. Kalau bahasa lahiriah syariah, iya kok bahasa hakiki tidak dibersihkan tapi ditambah hikmah. Nah sebab ya kok makadaki ipacingi, yang dibersihkan itu adalah yang kotor, sedangkan atinna nabita tidak kotor, makanya tidak dibersihkan, jadi ditambah hikmah. Kalau kita tarik dalam ilmu hikmah, ini tadi tasawuf, ini tadi fikih. Kalau kita tarik dalam ilmu hikmah, dia tidak mengatakan ditambah hikmah, juga tidak mengatakan dibersihkan. Agak pelik, dia mengatakan untuk memuliakan air Sam-Sam. Kenapa bisa? Begini Pak, ulama hikmah mengatakan bisa mulia seandainya. Sampai hari ini orang tawaf tidak akan mencium Hajar Aswad seandainya Nabi tidak cium. Makanya Hajar Aswad menjadi mulia karena Nabi pernah menciumnya. Air Sam-Sam menjadi mulia karena pernah dipakai untuk membasahi kalbunya Rasulullah. Itu kalau kita tarik dalam ilmu hikmahnya. Makanya kajian agama itu Pak begitu. Saya sering ketika banyak orang menyalahkan ulama-ulama kita yang dulu, saya sering itu menangis. Saya mengatakan kadangkala kita ini baru belajar fikih sudah menyalahkan ulama tasawuf. Jadi ilmu kajian begitu Pak, ada ulama tasawuf, ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama hikmah, itu kan terbagi. Pendapat ulama fikih itu kadang bertentangan dengan ulama hadis. Ulama fikih mengatakan sholat sunat duha maksimal 8. Ulama hadis mengatakan maksimal rakaat duha 12. Itu sudah beda. Jadi masing-masing ulama ini, itu kan begitu. Ulama tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kupur nikmat. Ya kong katau malasa nak burah, tau dia syukur. Orang fikih mengatakan ya nang katau malasa dia nak burah menganiaya diri. Coba mana kira-kira yang kita mau ikuti? Lawa masing-masing angka dasarnya. Ulama tasawuf pakai hadis hakikat, maka dia bita sesusiwan ni minakan nalasa ummaku si tau dosana na pacingi po Allah Ta'ala. Ulama fikih pakai hadis yang satu, likul lidain dawa, setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah sebagai ikhtiar untuk supaya bisa sempurna dalam beribadah. Kita negara masing-masing pakai hadis tapi beda pendapat karena beda hadis yang dijadikan landasan, kan begitu Pak. Makanya ulama-ulama kita itu dari dulu pakai dasar, cuma kadang-kala nasabak ini dati yaro sehingga kadang menyalahkan. Nah kemudian kembali, maka setelah itu Rasulullah diperjalankan ya kumakadaki ipal lalang. Saya mengambil analogi, tidak usah terlalu jauh. Ia kojang dinding, angka jam dinding berputar hanya 24 jam sehari semalam kalau normal, tapi ia konalai panitia masih enak pernah putara nama kasih ratu gitu. Jadi Rasulullah karena diperjalankan jarak yang jauh bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Tapi peristiwa Isra sekarang bisa ilmiah, maka lebih kecelana. Saya bisa berada di Mekah pada saat sekarang ini hanya dalam jangka waktu 3 detik. Saya bisa ada di Mekah. Bagaimana caranya? Video call. Ya, Bapak bisa berada di Jakarta dalam waktu 2 detik. Itu karena video call. Kenapa bisa kita ada di situ, ada gambar, ada suara, padahal kita hanya di layar, tidak ada kabel sambungan. Video call menggunakan apa? Nah, ini yang tidak diungkap orang. Yang kita tarik dalam tidak pakai teknologi, tarik ke dalam ke diri kita. Orang yang bermimpi, ya kong katauman mimpi,
tidurnya 5 menit, tapi dia dari Jakarta bolak-balik. Pertanyaannya, pak kita ada na pakai mak kita atau katulu-tulu naita yalena letu Jakarta padahal matanya tertutup. Coba ungkap itu Pak. Ini tapi saya tidak bahas ke sana, bahaya kalau itu yang dibuka. Nanti kan ulama kita itu kan dibahas dulu. Nah, makanya Iro atau Pandrita Riolo dia bisa mengetahui sesuatu, termasuk guru Kiai Abdul Rahman Ambodale. Ketika ulama dari Kalimantan itu mau datang, dia tahu padahal tidak ada HP. Kenapa? Karena dia gunakan video call qalbi yang disebut dengan ruhul idafi. Itu yang dipakai. Jadi guru tak itu sebenarnya luar biasa. Cerminan kalbunya itu luar biasa, dibukakan oleh Allah. Kemudian Nabi dibawa itu bukan dia langsung ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Kalau di ayat itu kan mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi dua yang disebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Rasulullah itu diperjalankan tidak langsung. Nabi dari Mekah dibawa ke Madinah, baru disuruh sholat. Selesai pas sempajak dan rakam, Rasulullah bertanya oleh kepada Jibril, Jibril, kenapa saya sholat di sini? Malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, nanti engkau akan hijrah di tempat ini. Nabi sudah tahu. Setelah itu dibawa Nabi ke Bukit Tursina di Gunung Sinai. Malaikat Jibril kembali nasuruh Nabi tamat sempajang. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai salam baru Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya sholat di sini? Makanya malaikat Jibril, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, dan disinilah dia menerima wahyu. Wa qallamallahu Musa taklima. Setelah itu dibawa Rasulullah tidak ke Masjidil Aqsa, ke sebelah selatannya. Masjidil Aqsa, tempat itu disebut dengan Baitul Lahmi, Bethlehem. Nabi disuruh sholat. Mesempajang Nabi Tabiun Rakang. Selesai sholat, Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Maka malaikat Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Onron Nabi Isa jadi. Berarti angka onron mas sempajan Nabi tak Madinah, Bukit Tursina, kemudian ke Baitul Lahmi, baru ke Masjidil Aqsa. Tapi ke Masjidil Aqsa, Nabi taman jadi imam yang menjadi makmum seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi dan Rasul. Setelah itu baru dimi'rajkan. Kita kembali dulu ke sejarah. Berarti angka memang nasempajang najama nabita sebelum mi'raj. Itu satu. Nah sebab mas sempajang ke Madinah, mas sempajang ke Bukit Tursina, mas sempajang ke Baitul Lahmi, mas sempajang ke Masjidil Aqsa. Berarti angka memang nasempajang najama nabita sebelum dia naik ketemu dengan Allah. Kemudian coba kita buka Al-Quran. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimas sholah. Itu sudah ada. Rabbana liyuqimas sholah faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Satu, Nabi Ibrahim itu sudah sholat. Kita lari ke Nabi Zakaria. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Nabi Zakaria matangangi tetum mas sempajang ukilalan na mihrabnya. Kemudian dia meminta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Berarti Nabi Zakaria juga sudah sholat. Yang ketiga, Nabi Isa yang mengatakan aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Berarti kami mana sempajang. Yang keempat, Maryam salat di dalam mihrab. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan.
Sebenarnya kan Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, napanita angka andrendre, karena di situ Maryam sholat di dalamnya, berarti kena sempajang. Berarti Nabi sebelum Rasulullah sudah diperintahkan sholat. Ia naronala kesimpulan atau pandritata, termasuk guru teka Jabir Rahman Ambodale, guru teka Jabir Muin Yusuf kali Sidendreng, guru teka Libelawa, agan asam angka memen na sempajan na perintah pong Allah Ta'ala sebelum itu su'ali malabina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Jadi ajak tak kadaya sempajangnya boleh menimami raja Nabi tanah kesempajang tidak. Cuman maka modelnya na sempajangnya sebelum Mi'raj itu wallahu alam. Banyak sejarah yang menyebutkan, namanya dalam kitab Risalah Ibnu Khaldun itu banyak. Tapi kalau kita cari yang paling kuat agak susah. Makanya maka dia sempajannya Nabi Isa tatumi masum palori pongi ukiri waktu tatuna ukuni rumah pangolo lori pong Allah Ta'ala. Makanya orang Kristen kalau sholat berdiri kemudian dia menyanyi itu. Jadi narapi itu pandita dia gak ada rokok nah. Apa berdiri ruku sujud iktidal itu adalah gerakan malaikat setiap langit pertama sampai ke langit ketujuh. Makanya 7 gerakan sholat itu tuh tingkatan nalami nola nabita. Ulama kita mengatakan dia baca dalam risalah maka dia malaikat itu langit pertama mapamulai ipancaji dia berdiri menyembah kepada Allah dengan kana pisau politato sitato-tatona ia pamatu na pajah na rekokama ilino. Di langit kedua malaikat hanya ruku selama dia diciptakan, dia hanya ruku beribadah dan tidak pernah bangkit dari rukunya sampai kiamat. Jadi pitung rupa gerakan sholat juga 7 petala langit yang dilewati Rasulullah. Maka itu pandrita ia naro gerakan na sempajangnya pitu adalah gerakan ibadah malaikat dari langit pertama sampai ke langit ketujuh. Itu jadi yang kata umat sempaja cukup mina pecengan nak kena jadi sempajana tanya sempaja gitu tahu tapak korok ni itu pak angkat sempaja makorok pak digaga bacana peringerak bawang. Makanya tareka dulu itu banyak yang jadi masalah. Nah sebab tahu dia nama kanja bikin kalau mat tareka wah menjadi masalah. Ini pada kau tahu dia nang kadi tapuk durian apa mandri durian wah bahaya tuh. Nah, itu salah. Jadi ini kadang-kala maka dia durian ini yang penting taman di supermarket sudah aman. Padahal bikin tiga atau durian tidak bisa. Banyak orang begitu karena dapat ilmu hakikat dia lupakan syariat. Itu yang bahaya. Tapi saya selalu kasih kesimpulan cuma satu. Selama maka ciokoko Nabi mesti masam pajaku. Tapi aku dia tu mau cari Nabi namu meringar ramu. Itu saja. Selama maka aku umat nak Nabi Muhammad masyahada aku kada syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai lalu kok. Apa Nabi ta masurongan. Kan begitu. Yo pokok dia tu mau cari Nabi ta langsung miloko buang Allah Ta'ala. Bisa silakan namun dia mau sempajang. Adi ngerano bawang isangipomu tapi ingat pacapura pinapakawat ditama suruga apa umat najuk Nabi tayurusu imun ripiko itu hadis qudsi ada maka dari pun Allah Ta'ala Muhammad ataku ya tapi maka dari Nabi ta pun tanya umatku maka dari pun Allah Ta'ala aku tanya umatmu Muhammad imun ripiko itu kuncinya. Makanya saya tidak salahkan, silakan ikuti jalurnya, tapi ingat lagi umat Nabi kasab pertama menunggu 3000 tahun baru bisa masuk. Kasab pertama ini ya ngali masak buto ya lalangi lomon rinasa Nabi dari sak pertama ke belakang itu 5000 tahun perjalanan baru didapat barisan paling belakang. Asabak sinin na isa na dinong kamana nyokormato pada masyari kesipulong. Jadi sak pertama kata Nabi menunggu 3000 tahun baru bisa masuk. Jadi kutannya umat Nabi kesabaran di masa putalomon ri kali loban rek kalau sak butong di mani bawang. Pikir-pikir. Makanya keciaki masam pajang me tapakoro mi bawang apa aja nih. Nah, itu tapi makanya diistimewakan umatnya Rasulullah. Kecuali ang kecil di Nabi angkanya ke surga. Ada satu Nabi itu sudah ada di surga, Nabi Idris. Dia mengatakan dia adalah wali Allah. Nabi Idris itu sudah di surga. Nasabak nakalasengi malaikat mungkar nakir, malakul maut. Napodangi malakul maut maka damaka rasana na rekomato itu wes sakarati. Oleh cabu nyawana maka dia malakul maut mapat di nasa coba-coba gere.
Jadi dia cabut di sana yuk nyawana na podangi malaikat pak jagana neraka, maka demi kak lo mitai neraka maka neraka dibawa lah ke neraka, mitai neraka napa kadati si kalau surga betok mitai surga dibawa ke surga ipatama ilala dia demi masuk. Itu dalam riwayat itu dia demi masuk, maka dia masuk aku nak ya monre, maka dia malaikat jolo dia cocok. Masa kau pas suka, nek kau tetama surga kan halidina pihak kekal di dalamnya. Dia juga nak yamun aja masuk. Maka dia malaikat, jolo dia cocok tama surga teh nak kau dia lalu kau neraka, nasa boleh nak neraka nak juga. Makanya dia di dalam surga sampai hari ini. Itu. Jadi makanya ulama kita dari dulu begitu, dia bilang ini beliau adalah kekasih Allah, tapi kutule pada Nabi Idris luar biasa. Makanya dia disuruh jemput Nabi itu di langit. Magai Nabi Idris itu betimparui sidepe bainena pada malam pertama aganasam wala zikrullahu akbar. Lebih malak dak mopi menyamak kumeringerang na ya ku sidepe kak baineku. Tuh nikmatnya zikir itu dia dapatkan. Angka gabut timparu pak maka dah menyamang iku masam pajang na ya ku si baka baineku angka iya mimaya gamak kada bondri bisa pajang. Ini jadi masalah. Makanya orang-orang istimewa begitu pak. Mau tuh sahabat na Nabi tangkato keistimewaan Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Itu yang membuat Nabi itu luar biasa. Umar diberi gelar Al-Faruq karena itu dari kata furqan, bisa membedakan halal haram. Umar itu kok anuharan nanti pasti dua langsung. Perutnya tidak bisa menerima makanan haram. Dan Umar Nabi tamakana seandainya angka Nabi nautus Allah Ta'ala sesudahku, maka dia akan mengutus Umar. Saking tahunya Umar tentang halal haram. Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajah, yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah karena selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya sehingga dikeramatkan oleh Allah. Itu Sayyidina Ali. Yo pidi namonun na tahu meletopi mitai, makanya tidak bisa keramat. Jadi masalah itu. Ini. Kemudian jadi Rasulullah setelah jadi imam itu diangkat ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Saya pernah bertanya pak, magiro Nabi Nabi Adam ini wasiruntuk, apakah istimewanya Nabi Adam? Ia kotomelo mengumpul semua Nabi, kan ada ulul asmi, Nabi yang pilihan. Tapi kenapa bukan ulul asmi yang menjemput Nabi? Kenapa yang Nabi Adam ini yang ceritanya boleh surga lokolino? Ternyata orang ini pelajaran pak. Maka dalam langkah pertama seorang untuk menuju ke puncak, cari orang yang sudah dijatuhkan. Makanya begini, bupati lama dengan bupati baru harus ketemu bersilaturahmi. Camat lama dengan camat baru harus silaturahmi. Magai Nabi Adam kan dari puncak, dari surga dibawa ke bumi, sedangkan Nabi Tapuluh Kolino nape melo surga. Begitu. Jadi Nabi dari dunia mau ke surga, sedangkan Adam dari surga mau ke bumi. Makanya dia silaturahmi. Dari situlah diberi nasihat, ipodangi Nabi ta. Oko kamako surga matu manyamang melupai rewa pada Nabi Idris. Melupai rewa. Itu sebenarnya nasihat ke pejabat. Jangan sampai kau sudah duduk di jabatan yang sangat enak itu sehingga kau lupa masyarakat miskin yang ada di bawah. Itu nasihat. Jadi kalau mau naik ke puncak, mau diangkat derajatnya oleh Allah, sering-sering bersama dengan orang-orang yang dihinakan. Karena orang-orang yang dihinakan itu Allah mengangkat derajatnya. Jangan selalu bersama orang-orang hebat. Makanya saya itu diberi nasihat sama guru tak. Kalau pergi ceramah mana, itu pesannya. Ya kalau aku mak dakwah, upasak ko telu. Nomor sidi ya ko jadi dimu yoli jadi dimu naloh. Kalau kau dipanggil usahakan jalan sendiri. Magai ya ko telu ko jok kana telu nongko so kita wena ci di mak dakwah. Itu satu. Iya tuh sumbangan nama sigi yang kadina na yatimnya yang kadina pakai miskinnya. Keadap panitia masjid mengumpulkan, kemudian kalau mengundang ustaz itu yang dimasukkan ke dalam amplop. Ikut tumatu pertanggungjawab kami itu tahu dua mukacio. Pak itu saya makanya selalu jalan sendiri. Itu satu. Pesannya guru yang kedua,
selama mulai mo pi bawai barangmu, na engkau yang bawa barangmu, aja mulai itu na wicanga ko barangmu. Usahakan setiap barangmu kau bawa. Magai orang yang membawa barangnya lebih mudah tawadu dibanding dengan dibawakan. Pesan Nagurota. Jadi yang kata iwicangan ni barana tu mamula di maparenta kaca dia begitu. Jadi ulama kita mengatakan Rasulullah itu ketika belanja di pasar alena wican ni barana, sahabat berlari mau mengambilnya agar nasa Nabi jangan, orang yang punya barang lebih berhak membawakan barangnya, membawa barangnya itu supaya engkau bisa tawadu di hadapan Allah. Itu jadi pesan Nagurota itu. Kemudian yang ketiga pesan Nagurota, aja lalu mulona macerama pemilu mutapuan pelok. Jadi saya itu ketika orang sebut amplop sekian saya tidak berangkat. Di sini pesan Nagurota. Sampai amplop hari ini Pak saya tidak pernah tahu. Kalau kak tu mak dakwah nang kenalinga tahu saya tidak pernah buka. Yang buka itu istri. Dan saya sudah bikin ultimatum. Jangan pernah kasih tahu saya berapa isinya. Jadi dia metode tenang, saya selalu bawa uang sendiri. Magai maka dia gurut ya ko mubuka ina musang isana. Ya ko noli ko pe matawe pasti muncul itu sekot tu nalik ko mato. Untuk terhindar jangan pernah tahu. Iya loki makato baju ma rewa pole makato ba lepa Pertamina ibuka 300 sabi. Juma pe ama matalipungi panitia tepon ke balisi maka 300 tu. Itu sudah tidak bisa Pak. Itu metode yang diberikan ulama kita dan itu sampai hari ini saya pegang. Jadi mudah-mudahan tetap masih bisa istiqomah. Sebab merejing, kasa kami dakwah magampang, maka rejing. Ini sa ustaz sila biolo tamarana kana jamaah. Itu yang bahaya. Makanya yang banyak masuk surga itu orang bodoh kata Nabi. Di kalangan umatku yang bodoh itu yang banyak masuk surga. Iya, maka ya tu tahu bodoh Pak menyama ya aku melanggar di nak depan Allah Taala. Melanggar bukan dia bisa nipu puasanya tu 7 selesai. Tapi kau ustaz saya langsung ditahu. Nang kebusan apa mujabu makanya kena kaburamaktan itu. Kau tahu bodoh kan maka depan dia bisa nipu puasanya tu cucu. Itu selesai. Makanya Allah itu sangat memaafkan hambanya. Makanya kau kai mapak makalelek bacaan saya tidak pernah tegur. Magai nasabak ya kumaku mematomironi sang itu tidak salah. Kadang-kala kita karena sudah belajar tajwid cek dek balesena napai pasahana leset bokado manang kay mamakor. Ini dia tidak salah karena maku mematironi sang betomi ana 7. Nah itu pesan ulama kita. Makanya itu arif sekali. Ulama kita dulu maka aja namanya maku mematomiro. Iya. Kan begitu. Daripada yang mau kayak kanjak bacaan tapi tadi peringaran Allahu Akbar. Napa makanjak lagona tapi masyaran langsung, itu jadi masalah. Kemudian Nabi ketemu Nabi Adam, naik ke langit kedua, ketemu Nabi Isa, naik terus. Kita tidak bisa bicarakan terlalu lama. Sampai ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Makanya saya selalu bilang begini, iya Nabi ta profesor di seluruh bidang. Nabi Adam tanaman, Nabi Idris itu ahli zikir, Nabi Harun itu ahli tulisan, Nabi Yusuf itu bendaharawan, pengelolaan keuangan negara. Kemudian ketemu Nabi Musa itu ahli debat, ketemu Nabi Ibrahim ahli logika. Makanya yaitu Nabi ta ahli filsafat, ketemu Nabi Isa ahli kedokteran. Bayangkan onro ahli na Nabi Isa napatu tau materi. Jadi doktor tan apa mati tau tuwe. Itu gak kumaros deh kan. Kenapa kan begitu? Jadi Nabi itu kalau dia mengatakan gerakan sholat begini mendatangkan manfaat, berpuasa supaya kamu sehat, itu karena Nabi Isa sudah kasih tahu penjelasannya. Karena Nabi Isa ahli kesehatan, ilmu ahli anatomi itu Nabi Isa. Itu jadi makanya itu Rasulullah sudah belajar. Naik ke Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, tapi satu-satunya Nabi yang menangis itu Nabi Musa. Jadi degaga Nabi wasiruntuk Nabi tertarik kecuali Nabi Musa, sampai itu menangis, terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah ditanya kenapa dia menangis. Ini kan Bukhari Muslim hadisnya. Kenapa menangis? Nabi Musa mengatakan, wasan iya na nabi kami dan mega umat utama suruga, ternyata kamu pekala umatnya Nabi Muhammad. Sampai dia melihat tidak bisa melihat ujungnya sampai di mana umatnya masuk surga.
Itu Nabi Musa menangis itu karena Nabi Musa bisa melihat ujung umatnya. Naita maka dagang kami yang umat natama surga. Tapi Nabi ketika dia lihat umatnya Rasulullah, dia gapak gangkan naita ya saking banyaknya umatnya Nabi yang masuk surga, dia menangis. Magna teri, pasangan ke Nabi kalah kak, tapi dia junior. Belakangan baru dia melewati lagi. Lailiwas sih. Di langit ke-6 dia, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Itu yang membuat Nabi Musa menangis. Kemudian yang ketiga yang membuat Nabi Musa menangis, Nabi dipanggil ketemu langsung dengan Allah, melihat Allah, tapi Nabi Musa minta. Tapi engkau akalan Nabi Musa, karena dia campur akal. Makanya orang-orang begitu Pak memang tinggi akalnya. Nabi Musa itu hebat. Makanya menurut Nabi tak ketemu Nabi Ibrahim. Nabi paling senang, Nabi tak paling mario waktu nasir untuk Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ternyata Nabi Ibrahim itu hampir sama mukanya dengan Rasulullah. Dia memang neneknya. Menurut Nabi tak didampingi terus Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Di langit ke-7 Jibril tidak bisa. Maka dari malaikat Jibril, saya titip Muhammad, saya tidak bisa lanjutkan. Dan kemaiyah dampingiku. Saya tidak bisa sampai ketemu dengan Allah. Agar nasa Nabi Muhammad, pada kata Rasulullah, wahai Jibril, jangan kau tinggalkan aku. Sejak berangkat kita bersama, kau harus dampingi aku sampai ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku jalan sendiri. Agar nasa malaikat Jibril, aku tidak bisa Muhammad. Rasulullah mengatakan, satukan semua kemampuanmu Jibril. Kau memilikinya. Itu sayapnya malaikat Jibril Pak, 360. Dalam hadis itu dikisahkan, satu sayapnya malaikat Jibril dia kibaskan, itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Tapi itu nacaneri lino, cica minapapira panina, dan itu cuma satu. Nah panina malaikat Jibril 360. Dia pusatkan semua kekuatannya dengan 360 sayap, itu tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Ya natunak kada Imam Ja'far dalam kitab bersanji, anta nurun fauka nurin. Di situ diakui engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril cahaya, engkau cahaya, tapi Jibril tidak bisa mengalahkan cahayamu karena Jibril terbatas, engkau tidak. Dari situ maknanya anta nurun fauka nurin. Menrei Nabi tak di Sidratul Muntaha tanpa didampingi. Dari situlah dia melihat Allah. Tapi ingat, Makkadai melihat Allah. Banyak orang angkat tahu Makkadah berarti Allah ada di situ. Oh tidak. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya di NU itu yakin betul dengan ulama kita dari NU, Allah itu tidak bertempat. Karena kapan bertempat dia terbatas. Ya kau kata Makkadah Allah di langit, ulama kita di Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Allah tidak di langit. Kalau dia di langit kan terbatas. Maka pikir cara memahami, ini penjelasan ulama. Pikir cara pahami, Nabi di Sidratul Muntaha, kemudian dia melihat langsung Allah. Berarti kan Allah ada di situ. Maka dia boleh contoh. Saya naik ke Masjid Agung, kemudian naik ke loteng, dari loteng saya naik ke atap. Mereka aku pengatak nama Masjid Agung, di atapnya Masjid Agung saya melihat bulan. Pertanyaannya, ia gerulang nih angka Joko pengatak nama Masjid Agung? Tidak. Coba. Ada? Maka dan mereka aku masih mereka aku palapona mataru kalau aku pengatai oko kak pengatak nama Masjid Agung witai ulangi apakah bulan ada di atap? Tidak. Nabi naik ke Sidratul Muntaha kemudian dia melihat Allah, berarti Allah tidak di situ. Nah, itu caranya ulama menjelaskan itu. Saya cuma pindahkan pendapat ulama Pak. Iya tuh macam lama dia tuh gak pendapat aku makar kaki pendapat Ustaz saya terniah. Saya tuh takut mengeluarkan pendapat karena saya bukan mujtahid. Jadi itu ya mapalete pendapat mak akale baraka ngo warkope pengantara kopi maia siba pengantara pisan nagat. Jadi ya kota cecai minum kopi aja nih ya protes ulama yang bikin. Makanya saya nanti dari kemudian bisa bertanggung jawab. Ya kui kanai kak maka mana koro pendapat mau sampai aku macara aku maka dah iman tersyafi maka dah
Elo nung tanay mantas lagi aja na yang ceri. Na yang pendapat no paletu. Tapi orang yang mengatakan menurut saya begini, ya na tumatu layoli di patuda maka dai pendapat mu biasa kecucarana. Ini menjadi masalah. Makanya guru Teka Abdul Rahman Amodale menjelaskan pendapatnya Imam Syafi'i, menjelaskan pendapatnya Imam Malik. Guru Teka Abdul Yusuf selalu menjelaskan pendapat, padahal ilmunya sangat luar biasa. Tapi kenapa dia tidak menggunakan ilmunya dia? Dia hanya menyampaikan pendapat ulama karena itu yang lebih aman. Diakui jutaan orang hebat. Nah, makanya selamat toh. Namanya apa? Pada Pak Asisten toh. Sambutannya Pak Bupati yang dia baca. Kalau nanti diprotes karena Pak Bupati diprotes ya sambutan milo baca ya. Kan begitu. Saya juga penceramah begitu. Ya kayak makan mana ke makoro kada tandai mantas hati. Jadi saya itu enak sekali nanti Pak. Kalau benar saya sampaikan, jadi kita ini adalah penyambung lidah para ulama. Agama ini bukan milik kita, miliknya ulama. Nabi dan ulama. Kalau kau yang sampaikan berarti agama milikmu. Dari sinilah banyak masalah-masalah dalam agama. Karena bukan bidangnya kemudian berani berfatwa. Ini yang bahaya. Ini makanya cebong kampret banyak muncul. Karena begitu. Nah, kemudian Rasulullah ketika di Sidratil Muntaha agana sanabita dia ucapkan salam at-tahiyyatul mubarakat sholawatut thayyibatullillah. Itu salamnya Nabi. At-tahiyyatul mubarakat sholawatut thayyibatullillah. Agana sepung Allah Ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah sujud. Di dalam sujudnya agana sanabita assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini intinya Pak. Nalai decing narampi nabita assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya kene iya dia nalawing ngerangir. Iya. Saya tidak mau kan makanan itu Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh upas salama no Muhammad ya sudah selamat jadi ijamin ni salama ya kong katau mangolo milau maka dapat salama ka barak naloki mangolo kucide maka dapat salama sama dengan Pak Kapolsek misalnya yang katau kapasalana maka da mega isibawai maka da mega nak guru na isaliwang tapi maka di Pak Kapolsek upas salama no iko tapi maka da aman na iya imon dito kaya rotay saliwang urusan na pasang si jamu tapi Rasulullah tidak ketika Allah mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Nabi sujud di dalam sujudnya dia mengingat umatnya agana sanabita ya Allah assalamu alaina wassalamaka wa ala ibadillahi sholihin. Dan Nabi tidak mau bangkit. Allah menyuruh itu bangkit Muhammad. Ukuni mala dasar Imam Syafi'i, Hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka da aja mu rokok na rekodeni parokok ko, aja mu tokko na rekodeni patokko ko, aja mu suju na rekodeni pasuju ko, aja mu tokko na rekodeni di patokko lel sempajang. Itu hakikat itu Pak. Tapi dia bahas ya. Iya. Itu makanya maka ada angka niat ruku itu ada niat sujud karena di situ maka ada agar roko niga sujud niga patoko kok kan di situ di mana kau bersujud kayak mana roh agar sujud kayak sajid mana sujud kan beda kan kata watak kalian min sujud ruhnya tidak sujud jasadnya yang bersimpuh tapi ruhnya tidak bersimpuh. Ini dari sini ulama kita kako mana itu mundur na tareka kata Pak termasuk itu makada sempajat tepat tuh makanan kerja sempajat tepat tuh memang ada karena ada hadisnya Rasulullah mengatakan umatku adalah umat terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Iya nari asa sempajat tepat tuh maka tapi carana nia ia tuh nia na sempajangnya dua angka nia mas sempajang angka tuh nia nelo mas sempajang ya konya nelo mas sempajang ya nanti asa sempajat tepat tuh ya konya sempajang ini tuh pamula ipatami oko kata beri yang paling bagus kalau tidak mampu di dalam takbir keluarkan sebelum takbir. Ini nanti nang kata umannya baca usolli napa kata beri malapalangnya tuh angka tuh tahu nakka piliman nama karena Allah di dalam kalimat Allah di situ dia berniat memasukkan niat dalam lafaz takbir. Dan rupa tuh maka kaya ganang yola ini manibawang ya kumangat aki kota may tapatame ya kude
saliwan na pak malah Akbar apa mana-mana. Itu makanya kalau sudah lancar masukkan, kalau tidak sebelumnya. Itu kan begitu, ulama kita membolehkan dua-duanya aja. Tasusai aleta maka merek di makon enggak. Hidup agama itu mudah pak, ini tuh meja itu tulis susai aleta nabi tak kau mulai tertong masam pajak tuh dah kok dia melakukan bita aja mujamai kami tuh dah kau dia mulai tuh dah ngeliu kau dia mulai liu isyarat nak pernah di bawah nak maka dia ite alemu roko ite alemu suju kau dia mulai kedo-kedo ya kau dia mau mulai pakai isyarat ini pu imam masam pajak kau kakak salah saya ini tuh dia itu gagah pak ya tuh maka dawat dingiru pak makanya tuh ada di tarekat khalwatiyah itu ada di Maros ya, di Pangkep juga ada. Maka dia kupure masam pajak Jumatawe, maka dia masam pajak loro. Kan ada itu. Kan kita masih anukan itu. Apa alasannya? Itu kuat pak. Maka dia kong kesempajang, kuat di deni jama, itu bukan wajib mutlak. Kayak alasannya. Ya kong kesempajang, kuat di deni jama, maka itu bukan wajib mutlak. Nah sebab sini na sampajak perlu, dia gagal alasan mesti jama. Nih sampajak Jumat, dia na wajib kau musafir. Itu na wajib kau malasa. Kan begitu. Berarti nang kesampajan wadi deni jama berarti dia bukan wajib. Kan itu alasannya satu. Yang kedua, maka dia kau maka taubai tahu nak bahasa Indonesia. Kaya ro kataubai dua rakas sempajang. Iya kau mak bahasa Indonesia. Kau kama bahasa Indonesia kau mak sempajang. Jadi masalah tu mestinya mak basara kau. Mak basara pun apa wadi ngesah. Maka dia ro nak basara. Namun itu salah-salah tu ina sama lagi. Karena mana kata masam pajak mengeluti orang apa mengeluti orang pakai tobat kan begitu. Makanya di dapur anak komiki mapelewah. Makanya ulama kita mengatakan al muhti upi ali jatihadi lahu ajron ya ko sali batena mujatahid mal ketetapan ya lengi pahala cidi ya ko cocok ya lengi pahala dua jadi antara cidi mina lolongan atau dua ya ko mapengewangi dia kata lolongan. Nah kaya makowawani kan begitu. Jadi tidak usah permasalahkan itu. Kemudian saya kembali, ini sudah 1 jam ini. Iya, pukul 14, sekarang sudah jam 2 ini. Kemudian, Nabita setelah dia sujud, ketika dia sujud dan Allah terima, dari situlah Nabi lega. Kembali, ketemu Nabi Ibrahim. Aganasa Nabi Ibrahim. Ini masalahnya, Nabi Ibrahim tak mulai. Maka agamu pole Muhammad dinah kana aga na po ako po Allah Ta'ala agamu ita magami di aga yan rin ako tanah agamu pole maka Nabi kesempaja nasa siaga ada 50 dinah protes ni Nabi Ibrahim dito na kada aga ya sa sampaja karena dia sudah sholat. Nasi semima Nabi Ibrahim sampajang 50 ya lagi Nabi tak maka dia Nabi Ibrahim Muhammad asal lalu ka uku umakmu nariku na jamai. Makanya itu ada salam itu kama sallaita ala Ibrahim wala Ibrahim. Namo dia tak baca ya tersatu. Namo makna kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Asani sampajatta tapi magi nang kama sallaita ngasabak Nabi Ibrahim milawi assalamu alaikum makmu Muhammad. Disebutlah salawat Ibrahimiyah. Yang itu sampai baca kok tahiyat pacapurannya itu kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala. Tapi begini angkana pau Nabi Ibrahim iya kona balimui beresallaku Muhammad si tengah pakasiwekku dari pahala sedekahku dia akan dapatkan nanti. Ya itu nah kada Nabi salawat yang paling sempurna ini. Nah sabah angka hadiah nama tu beda puluh koban Nabi ta puluh kopi Nabi Ibrahim. Itu lelewali ki malolongan angka bonus puluh ko neneta makome mati nene pa ina tuli ni ngerang apo na. Madabi lalo na subo ng anak na nene apo na de. Kan begitu. Makanya kung ka anak-anak kung ka apo nene na piaray batay itu. Apa maka cigaw ya tu kopi nene na monro milaw di asoso apa ni nene na naleng naturo si jenang kanana na nene na piara marat gitu madecing itu ko dia makanja tongan nene na apa ya utanre jenang kanana tamu pesantren ngelo tanay kinro ko monro makada si manene ko tapo makada betamati macigaw to mako to itu apa terlalu dimanjakan makiro itu ampai na bitta de na metta monro ko nene na mati dia na melo ko ipatamay wididikan nene itu nene mako mimati tetapi dia to nako nene kumaros insyaallah
Kemudian ada Nabi Ibrahim, ada pahalana Nabi Ibrahim. Pahalana Nabi Ibrahim paling banyak mengalahkan nabi yang lain itu sedekah. Makanya disebut Khalilullah. Magai sinin na taulinoy na panremano. Kanilawi epong alinga kesempatan meka panremano ni sinin na atamu mapamula iyang tema kokoy letu kama lima. Dan diizinkan dengan cara isuri malaikat etama suruh gemala kapuru satu genggam na piyalin Nabi Ibrahim. Kemudian disuruh menaburkan ke laut. Itulah menjadi garam. Makanya dia itu gak tahu dengan repetji. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita buka kitab Hiyalimuddin itu, Hujjatul Islam Imamul Ghazali kan Nabi sunnahkan itu makan garam sebelum makan. Kan disunahkan itu Pak. Cuma dia mini jama ini. Sunnahnya itu andre ki jolo pajje na pemandre. Ya kupura ki mandre matu andre siki pajje cede na peminum. Mau tidur juga makan garam. Ya kung kata mandre pajje na pemandre nandre itu cerdas itu. Kung kana tamelo ki komacai lakukan itu. Itu janji Nabi Ibrahim. Dan itu Imamul Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimuddin sudah menyampaikan. Salah satu kunci kecerdasan adalah makan garam sebelum makan. Yang kedua, degaga atau mandre pek JCD na pemandre kena keracunan makanan. Tidak ada. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan. Nah, itu kuncinya. Itu yang penting bagi laki-laki. Ya kucaki nak dalam syahwat anda kita dicede na pemandu. Guru tak kali Pak Bajo itu obatnya garam sebelum tidur dan pada saat bangun dia makan garam. Dokter ahli jantung itu mengatakan ini menipak kiai dia kalau cincing jantung tenasa dia mau cincing jantungku mati. Selama kamu pakai dia mau cincing jantungku karena itu memang kuncinya. Itu ulama kita pakai itu dari dulu dan itu sunnah Nabi. Cuma jemaah tablik yang sering lakukan. tidak padahal itu obat yang paling bagus Pak, murah lagi. Dia nama soli melikipat di 10 sak budaya tercampur di telung pulau gitu. Itu paling murah ya. Kemudian Nabi Ibrahim kan tidak protes. Nabi turun ke Nabi Musa. Di langit ke-6 Nabi Musa bertanya, agamu pula Muhammad pada takutan anak agamu pula. Maka Nabi tersempaja maka dia siaga nasa 50. Maka dia Nabi Musa jolo-jolo mega yaitu Muhammad sila da ikaw umak mo na makote gana umak ko lagi manasay mawatang dinuli ko sikot. Maka dia Nabi jadi ko ni Musa asangan ra ko milay kurang Lembre di Nabi tak rewa ni pada kong kabupati ya kesan cama ya perintah ko Pak Bupati maka da akibuah koko na perewa malapor ko sistemnya maka daga nilai ko pada ko Pak Bupati maka da suruh kak maka kala ini galak deh itu lo ko juga nilai kurang itu jadi rewa Nabi tak lo sirun tuh halat memang rewa sih lo milawi kurang atas sarannya Nabi Musa iya ipa kurang ngetongan rewa Nabi tamakutan Nabi Musa siapa ni Muhammad maka dikurangi 5 40 mani 5 maka Nabi Musa mega mopi itu rewa pemilawi rewa sih Nabi itu 9 kali akaserama lolisu gara-gara Nabi Musa ya akaserama lolisu 5 mani monro tinggal 5 waktu rewa si Nabi maka ada 5 mani Musa maka Nabi Musa namanya itu mega mopa ini pemilawi mapikiri Nabi sisa nggak mendre kurangi 5 nah 5 mana ya ko mendre mo pa ya capui mati ya ko tuli Nabi Musa wacyo de nagaga untuk umak ko capuran ni ay maka Nabi tadi na mendre Musa matahan na ako pong Allah Ta'ala saya sudah malu ini tinggal 5 sangat ringan sekali tapi nali de ng ke Nabi Musa Pak kene de gage Nabi Musa tamamana ni neraka iya lagi 5 ya si pasundur-sundur kan ya iman ya una-una baik Pak kene 50 Pak Bang mapat di ulu maloli itu penatudan ini si rewak bang gitu itu kemudian ada nasa Nabi Musa ada kalimatnya Nabi Musa yang ditulis dalam satu kitab itu ulama tasawuf mengkaji kalimat ini itu ada ulama pernah menyampaikan itu tapi kadang orang kita tidak mengkaji ada kalimatnya Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah itu ada 2 kalimat Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah
agama nana. Ahmad itu kan dari kata Nur, dari Nur Muhammad. Dia tu kupat tarika atau maka dia ni gero Ahmad. Sempaja ni gero Ahmad. Nur Muhammad ni gero Ahmad. Ia matu tu watakali ni gero Ahmad. Ia matu tu rahasia. Maka dia kuyasa kasih contoh. Oleh itu ini supaya aja tabingung maka dah. Mari nang kana sa watakali na Ahmad mato, rahasia na Ahmad mato, sempajangi Ahmad mato. Yaro sampajangi katatong rokok suju tudang yako tatongi simbol huruf alipu yako rokok yu huruf ha yako suju huruf mim yako tudangi huruf dal tatong alif ha mim dal tulisannya Ahmad. Nah, yan itu nak kada yaro sampajangi Ahmad agama sampajang Muhammad maka mana kah ulunna huruf mim aroy huruf ha pinggul huruf mim ajebe huruf dal maka di okina Muhammad. Jadi itu watak kalele mim uluwe aroy ha pinggul mim kaki dal tulisannya Muhammad. Ini tuh nak ada Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang. Nah itu jadi makiro jadi hukum itu dapat kada materu maka dapat kau bilang ke watak kalele maka di watak kalele Muhammad Ahmad toh ia tu watak kalele kan empat unsur nah polokot anginge poloko api anginge tanah si bawa nale sipakna ia ro api sipakna tetong anginge sipakna rokok tanah sipakna suju wae sipakna tudang ya ko tatto rokok suju tudang maka de Ahmad nah kaya matoro yun na tunara jadi yun ito na pa si garu-garu yun na ito na patarikakan napakachika-chika kinapa makadade na sasampajang ko de bisa gisa na kaya mana ro tapi ada hal-hal lain lah jangan gak usah kita bongkar itu anunya ulama sufi itu jadi kan memang kaya narunala maka de yamato itu sitongan na makanya kan namo liman na to kan ini tangan ini kan huruf angka yang begini. Ini kan angka 8, ini angka 1, ini angka 8, ini angka 1, 118, 181, 18 tambah 81 itu kan 99, itu kan asma Allah. Lafzu jalalah kan ini tangan, maka di alifu huruf la, lama madu huruf ha, maka di Allahu. Makanya gena siratu, yaitu ampe yeronak kamin, itu ampe patasa upe ko katakbir ina pasi nagata-gata satu cek depak jalok na napak huruf ha, maka cocok airi mani bawah. Neki pakai di mani bawah. Dari situ sebenarnya tapaulnya. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Jadi hukum itu pahangan na itu nakada ya komisa ngele mumisa pumu yang mana motu nakaji matu. Yang kana tu makada ya ko demi sangisa na sampajangi makadaro tu balalin ro mudega mulolonga. Maka di guru tekali sidon de kanya gapi palolonga kong kana balang. Iya kong kata makada ro tu balalin ro mudega mulolonga maka di guru tekanya ga palolonga kong kana balang. Wak sa makada kong kana balang to. Napa makada guru te timbang maka paitan de timbangan ode. Ya kong kamu jamang kay taja ko de kamu jamang de kay taja. Napa pasan na guru ta sampajalalo ko. Namo maaga kalasimo sampajak ko. Eko parampok ko sempajak ko telo pelo lah ko sempajak ko tau kala sia sempajak ko paremak ko sempajak ko apa magay beto tu gaga ibadah sigaru pakasiyel lemit so sempajang ditunggal de gaga mulai garu sempajangnya apa iya na tak garu sempajangnya tata ide nasa iya ko toma puasa na toma yokir dia na batal puasa tapi surun gare mas sempajang na pemayokir na batal sempajangnya mapuasa itu na nonton televisi batal dia na batal puasana tapi ana sampajan na nonton televisi tetap batal sampajannya coba itu menre ko haji mo nana mak bicara menonton televisi dia na batal hajimu tapi aku mau sampaja aku mau nana tetap batal sampajanmu jadi satu-satunya ibadah yang memang tidak bisa dicampur hanya sholat totalitas itu yana tu ampai maka dia tu sampajan diguncin na sini na decing pak hukum mati tu monro maka tapi kuyasan iya minang kangka na iya lomon ripakasyon ko makanya sampajang iya to na to ampay sampajang iyo pares napay tama kiburu tapi aku tenang apa iya na makanya iya makanya to lomon ri tapi iya niya masalah sa marako magay nasa iya nito miro pakyang ka ilomon ri na to nakada as-salatu mu'hul ibadah as-salatu miftahu kulli khair iya memang to pa bukan apa de gagang ka na iya lomon ri ko de gagang ka de cidere kena tu nak kata pandrito itu sampajangi cidi akal rapangan na cidi iya puasa enolo sakka enolo haji enolo pasidakta enolo sikiri enolo
Jadi ko din mo sampaja, mapuasa mo na po ang pasusak ka na po masikiri, nolo, tamba nolo. Masikiri, tambay nolo. Na iya ko nolo, tamba nolo, tamba nolo, tamba nolo. Namo sisak bitatay nolo. Digan ka na. Ito lagi ro. Iya mo sampajan ang kacidi. Iya mo sampajan mo pasusak kacidi tamba nolo sa pulon. Kung masikiri ko, tambay sinolo, si rato ni. Jadi ia minangkan ka na iya lamon di kumujami cidele. Ina tu ampe makadagur tadi namo umaga kalasi mo sampajak ko. Jadi usahakan kita jame Pak. Iya tuh sampajangin satu-satunya juga ibadah. Telu nalah, telu aga malega dosa, matamba apalan, mapataraka daraja. Iya mengaji Pak, pahala ditambah. Iya sampajangin nala telu. Nek kome salamat teh kamaki. Timbangan tuh. Ya kumatana dosa mo na iya decemu, pero carana na matana decengi. Dua kemungkinan, dosa mo lagdasa atau yang tambah ya. Apa gitu? Otomatis bato. Ya kumaringan ni decengi na matana jay. Dua ni kemungkinan, lailag gagi ya dosa atau ya pahala itambah ya. Ya ko mangaji ka tatambah pahala tapi dia nalaga dosa ya. Ya ko lolo mo tace de tapi lolo ya ko sampajang nalagati dosa na tambah itu pahala ya. Nakati daraja jadi masih jemendre. Kaya ito nakarabi ka sampajang yung matuto pangulun nara ko ide ito gaga to suku paringara na pataldo gagami pakanjaki paringara baca si bagarakan mangaji lagi ci ini patu jadi madari salah malah ko to masampaja ipakanjaki paringarani ya lupa terisen rakani to liar ora kai ngara ya make kaya sambungan na baca adin ina tu ampe do gaga to suku pa ang kataw macam maringara din macam baca ang kataw macam baca tapi masalah paringaran din ule suku garakangnya makoto makanya tu ampe kong kaya sampaja sunna sampaja patentele menutupi kekurangannya itu ampe tujuan na tapi katoto tau mato ko surumon di Pak Masesa apa patentele na minajama yan ko malap pa itay nangka Degawat di natempele sesa pamato ya tuh angka patentele na bawa kana ya cuma kana patentele di tempele kana degawa sesa baya tuh apa angka tuh tau malap kita nangka tuh dan jolo kata dari maka rajo Allahu Akbar pada ke puasa itu aku kemaros degaga tapi Profesor Dr. Hamka mengatakan ya komelo komi kasalang ya komalap pa itaw tapi ya komi tatau matapak lo masigi ko subuh itu Hamka bilang jadi ya komi bilang itu salang ko maros malapa kita tabilan tapi ya ko matapak me tabila lo masa beja subuh itu Profesor Dr. Hamka dan itu betul Pak apa denul lepigo isang paja subuh ko dia makan ya tapat na palay ko masigi apa mamatin rako apa yan ang kataw maka dari napi mangaji masigi tadi do matindro-tindro kacin apa ele pinoto itu kataw ako magay karena resonansi malaikat makanya sholat subuh disaksikan oleh malaikat kenapa karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu di situ yan itu ampay natengi tau pandrita salay masigi eko dia napita tanah supaya kong kayurusu magampang kayurusu kang ilinota ya kung masyip pila lang ito larewa yan ang kataw-pat-tapat tamo pinade ay marat dito kong ganoroso dali na makbalo ipura si tarala mako asito iyo po kong kataw masyip monro masikiri masyip pitanay na parewa insyaallah dimudahkan rezekinya terus ito pelan jadi ulama kita itu mengajarkan ang kalalo atau Pak Mangulo Saliwan memang ni sandalan napay tama na Pangulo Saliwan memang ni kama imangin na lupa tama pura na madrasal lagi mangin lupa na masuk itu betul lemon rem sih ang katawa ko tapi kecuali ada kebutuhan mendesak makanya ulama kita dari dulu itu tinggal bersikir kenapa karena malaikat malam nanti dia naik ketika sudah terang yan itu ampay pas sudah kasubuh matandrat palan na nasaba dua kelompok malaikat ni lodongan kadnya jumlah na non roy pak dongan malaikat ni makanya kung sidak kaki koloroy si bako subuh dia na pada wadi gaji pahala na pada tapi doa malaikat beda makiro nasaba dua kelompok malaikat ni lodongan makanya disebut sedekah subuh makiro jadi usahakan ko subuh masih sidak kaki namodos sa bumi ni katoto tau nasa iyo kaya pastas doon memang rasa-rasa si ratu sabu tanggal asidi daripada dia sabu sesek ang rasa-rasa ki makaraka jojo ni mega palana tapi nakalaki apa itu malaikat ide ni lodo ko dita sumbang
Tanglasi di masumbagi, milodong malaikat, makanya malaikat itu istirahat, tanglasi di situ milodong. Kan begitu. Makanya ulama mengatakan sesekali bikin capek malaikat. Cede asu masih ki, maka malaikat ini, desa mesti dah milodong sih. Kan begitu. Jadi malaikat itu makhluk terhormat. Dia tidak akan berdoa kecuali kau melakukan kebaikan. Makanya itu nak kedana bita amalak kami nana puji puang Allah Taala yaman mendungangi wa inkallah namo cek deh. Karena dari situ. Nah ini kemudian ini sudah jam 1,5 Pak. Yang terakhir engkau di sambutan Bapak asisten 2 itu mengatakan jadikan sholat sebagai kebutuhan, jangan jadikan sebagai perintah beban, sebagai beban. Itu penting Pak, itu statement yang sangat luar biasa, maknanya itu dalam sekali, tapi harus dipaham. Yaitu sempajangnya jadikan sebagai alat aja, tanpa jadikannya sebagai tujuan supaya dia jadi kebutuhan. Tapi yang kata pancaji bisa sempajangnya sebagai tujuan, maka pasti beban. Maka tapi kiasan yaitu sempajangnya pakainya tujuan alat nih pakak kesan ada komeki lo Jakarta mengotoki wadingin seletu tapi si tangaulan apa letu ya komeki masih jak kapal aweki 2 pendia atau 3 malam. Tapi engkau mau pemalasi apa sawak, tapi engkau pemalasi atau lipung. Kan begitu. Jadi untuk ketemu langsung dengan Allah yang paling cepat cuma sholat, karena dia tidak pakai perantara malaikat. Kekiasan yaitu sempajangnya pakainya tujuan alatnya pada HP ternyata tujuan alatnya magi na mata lipong na sabang kami bilaw. Makanya tu ampai nabita ya kong kagaga minam jamu masampajan gitu kan ya komeki joka kan sudah ada doa musafir tuh bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wala quwata illa billah, tapi magi nang kayasa sampaja sunnah musafir nang kamo doa musafir na saba iya ko pak doa nga wat ditertahan asokani si pinilapor na milik yo kasele kan begitu. Makanya Nabi kan puasa hari Senin dengan hari Kamis tuh magi na puasa sini Nabi na sa bahasa sini na jaji masalah nih di biasa so Salasa atau jaji tuh mau puasa sini tuh kan begitu kan. Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin, Nabi mengatakan karena saya lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa maka dia akan puasa hari Selasa. Seandainya Nabi lahir hari Rabu maka dia akan puasa hari Rabu, karena Nabi puasa di hari kelahirannya. Makanya kalau jaji ki so Salasa puasa Selasa ki. Maka dapat ko ni pala Ustaz na sini nga puasa, dia na salah. Orang yang puasa hari Senin itu puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi kalau dia puasa pada hari kelahirannya maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahirannya. Itu sunnah selamanya. Satu hadis itu 2 hukum. Tapi ya kau nggak tahu mah puasanya sejajangan na Pak Bu, dia akan nilai sama kalian. Itu Ki Hamid Pasuruan sudah menyampaikan kenapa ulama waliullah itu puasa di hari kelahiran. Dan itu dia rahasiakan. Biasa tuh maka puasa aja jadi nadena Kamis, nadena Senin, mak puasa hari kelahiran. Ya kau nggak tahu mak puasanya sejajangan nadena solangi lasa watak kalena tuh asam urat, kolesterol, tekanan dia akan nayat. Itu kuncinya. Cuma mega mi tahu Pak Denis sejajangan na Pak Guru nami malegi tanggal. Jadi masalah itu. Makanya cukup puasa hari Senin saja lah. Aso kami sih, mato puasa kami sih. Nasaba aso kami sih ilapor ipak dongang. Pahala bistor. Nah ya komeki joka koso sini ni. Naso kami sih pinilapor manrasa itu. Makanya kasempajang sunnah musafir. Iya kau mas sempaja kau langsung tulen tuh dia mau tajam maki itu angka kiasa sempaja, angka kiasa sempaja sunnah haja, angka kiasa sempaja sunnah istiharah, angka kiasa sempaja sunnah taubat. Nang kamu biasa doa taubat tapi aku mas sempaja aku dega parantarana langsung tembus dia nak kejauh tuh. Yang itu ampai sempajanya sebagai alat kan ya tujuan. Makanya yang kata tertengukur mas sempaja 2 rakaat, yang kata ku 2 rakaat, yang kata ku 2 rakaat. Pada sempajana, pada rokok, pada bacaan, pada 2 rakaat. Tapi sholatnya bisa beda karena niatnya. Mas sempaja sunat jinni okoro, mas sempaja sunat tatul masjid yuk. Sempaja sunat toba yuk. Jadi sholat itu alat Pak, bukan tujuan. Cuma mega midi purapi mas sempajana pemilau rogi ki.
iya ko to mangilaw sampaja sunna musafir o ko kiilalan na sampajang ko to sujud pacapura to mangilaw. Kang wahuwa qaimun yusalli fil mihrab do tetong masampajang ko kilalan na mihrab na napamilaw do makri wahuwa qaimun yusalli matangangi tato masampaja aja na pura ti maberesalan na pamilaw do oh lewat ti bos. Pada ko to matalipong nila ko pa gubernur mati man italipong na pakimilaw pikuyasan usahakan niyo pada saat kau manalpong kau minta pas ko masampajan milaw ng kamutol ron na iya ka na abudu wa iya ka na stain idi ng pungusompo dito mo rin milaw tulong at to kang yati tilaw nyo ko o kusuyo tilaw nga begitu makanya na sampajangi usahakan nyo kilalan na ang kanon na bahas maka na sampajan tepat to Henry Monroe sa baluma beresal langi tato kang yati untuk tato nga sampajangi berikutnya atau aku suju pacapuran ni apa angka pakai ko suju kata sebelum beresal lang ya ko sebelum beresal langit latu ipil alamina innaka hamidun majid ya ko tapa ya rupa dongan na Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam fitnatil mahya wa mamat wa fitnatil masih dajjal kan ada doa itu dua yang ku dia tapa lah iya aja nata baca apa itu wajib na sampajangi ka 5 nih Pak Allahu akbar Fatihah, syahadat, salawat, beresalang kali membaca wajib, itu selesai gerakan namun. Jadi ya kau wajib itu Allahu Akbar takbiratul ihram wajib, Fatihah wajib yang kedua. Surana itu sunnah midol kita sunnah mi rokok ini wajib bacaan sunnah. Jadi kau dia kata baca kau rokok bawan ni, maka dia bapak bacaan rokok sah rokok bani, maka dia nak buat kerban ini menipung. Ya mana roh? Itu toko pule rokok wajib bacaan sunnah, suju wajib bacaan sunnah, magampala do sampajangnya Pak. Dia nang kata maka dia bapak bacaan sampajangnya tahu kunrutongannya itu. Dia kata apa Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat dari selang. Dia nang kata maros dia na apa ya rumah tebawan ni. Pacapuong kosok itu. Ya roh. Bahkan Imam Tasyafi maka dah ya kodem gaga surah mu apa selain Fatihah baca kedua Fatihah pamulangnya wajib kedua sunnah Imam Tasyafi saking memudahkannya sholat itu rokok bawan maka dari apa lingerai kada sian reka gampal lo bani masam pajak dari jama aci pirap bani ali takuti ayo tu ampe sampajak dari jama melupa pelana apa pada ko sentre to ya tu sentre ko ci di baterainya si bawa 20 baterai na kaya masuk 20 baterai na nape ko ci di baterai na baterai mati dia na tuo ya ko 20 baterai na ka baterai mati aci pira nyo ko tangana tuo mo pa ya tu yang pe ko ka papir jama gimpe aci pira bawa ni macho mana moto ya na tu na kada dihisap berjamaah oke itu tapi aja lalu to ditanya ko tak berjamaah salah kay imamnya dia tu gaga pak dia kata tu wah selalu ada kata mesti kita pelot atau ngokor agak memang tiga itu kok masalah makanya yang di sini di belakang imam itu harus tahu betul karena dia bisa menggantikan eseko ni ropak malam pela da imam urang magi-magi napa barakai po halata akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.